wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftu Ihsanuddin dari kelas MTP 2, notar 2503.022. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan praktik langsung coding Python menggunakan Visual Studio Code. Kita akan bahas 4 topik, yaitu pengenalan Python, berinteraksi dengan data, ekspresi, dan control flow. Lengkap dengan contoh kode dan hasil outputnya langsung dari terminal. Yuk kita mulai dari VS Code sekarang. Bab 1, pengenalan Python. Apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat interpreted. Artinya kode kita dijalankan baris per baris tanpa perlu proses compile terpisah seperti bahasa C atau Java. Karena sifatnya ini, Python sangat cocok untuk pemula karena kita bisa langsung melihat hasilnya. Yang kedua yaitu menjalankan Python pertama kali. Di VS Code saya ketik kode berikut. Print hello world. Sekarang saya jalankan dengan baik. Tambahkan di kanan atas atau tekan Ctrl F5. Perhatikan hasil di terminal bawah. Output terminal VS Code, yaitu hasilnya hello world. Yang ketiga, komentar dalam Python. Selain kode yang dieksekusi, kita juga bisa menulis komentar menggunakan tanda pagar. Komentar tidak akan dijalankan hanya sebagai catatan. Python ini adalah komentar tidak akan dieksekusi. Print baris ini yang akan dijalankan, pagar ini juga komentar di akhir baris. Output yang hasilnya baris ini yang akan dijalankan. Yang keempat yaitu indentasi di Python. Satu hal unik dari Python adalah penggunaan indentasi atau spasi di awal baris untuk menandai blok kode, bukan menggunakan kurung kurawal seperti bahasa lain. Ini akan sering kita temui di bab 5 nanti saat membahas control flow. Yang kedua yaitu bab berinteraksi dengan data. Yang pertama yaitu variabel dan tipe data. Sekarang kita bahas variabel. Variabel adalah nama yang kita gunakan untuk menyimpan suatu nilai dari memori. Python nama Budi Santoso, umur 20 tahun, tinggi 165,5, mahasiswa, sama dengan true. Print nama, umur, tinggi, yang statusnya yaitu mahasiswa. Output yang hasilnya yaitu Budi Santoso berumur 20 tahun dengan tinggi 165,5 cm. True. Di sini kita punya 4 tipe data dasar. Yang pertama str untuk teks, int untuk bilangan bulat, float untuk bilangan desimal, dan bool untuk nilai benar atau salah. Yang kedua yaitu mengecek tipe data. Kita bisa dicek tipe data suatu variabel dengan fungsi Python print nama, umur, tinggi, mahasiswa. Output yaitu hasilnya kelas str yaitu untuk teks. Yang kedua int untuk bilangan bulat, yang ketiga float untuk bilangan desimal, yang terakhir yaitu bool untuk nilai benar atau salah. Yang ketiga yaitu input dari penggunaan. Python juga bisa menerima input langsung dari penggunaan lewat terminal menggunakan fungsi input. Python nama unsur input siapa nama kamu, umur, unsur int input berapa umur kamu. Print hello nama unsur umur kamu, umur 1 tahun. Output contoh interaksi di terminal. Siapa nama kamu? Nama saya adalah Rina. Berapa umur kamu? 21. Halo Rina, umur kamu 21 tahun. Perhatikan, karena input selalu menghasilkan tipe data string, saya perlu membungkusnya dengan int supaya bisa dipakai untuk perhitungan angka nanti. Yang keempat yaitu string formatting
atau f-string. Cara yang lebih rapi untuk menggabungkan teks dan variabel adalah menggunakan f-string. Python print nama user, umur user, tahun. Output yaitu hasilnya nama saya Rina, umur saya 21 tahun. Bab ketiga yaitu ekspresi. Yang pertama yaitu operator aritmatika. Python A sama dengan 10, B sama dengan 3. Print yaitu A plus B yang artinya penjumlahan, dan A kurangi B itu pengurangan, dan A bintang itu adalah perkalian A kali B. Atau yang selanjutnya yaitu A per B atau pembagian hasil plot, yaitu yang pembagian bulat adalah A per yang garis miring ada 2 floor division. Yang selanjutnya itu A persen B yaitu sisa bagi atau modulus, itu A kali bintang yang ada 2, B itu yaitu pangkat. Output yaitu ada 10 tambah 3 yang penjumlahannya yaitu hasilnya 13. Dan selanjutnya ini adalah untuk hasil-hasil dari bagian-bagiannya. Perhatikan bedanya per 1 dan per 2. Tanda per menghasilkan bilangan desimal, sedangkan 2 membulatkan ke bawah atau hasilnya bilangan bulat. Yang kedua yaitu operator perbandingan, yaitu A kurang dari B, A lebih dari B. A sama dengan 2 A atau tanda gantung sampingan B, A kurang sama dengan 10. Yaitu hasilnya ada fase terus. Yang ketiga yaitu operator logika. Python X sama dengan terus, sama dengan fase. X dan Y fase karena salah satu fase. Print X or Y true karena salah satu true. Not X fase kembali dari X. Output yaitu hasilnya fase true fase. Menggabungkan ekspresi ini bisa digabung menjadi satu kondisi kompleks yang nanti sangat berguna untuk pengambilan keputusan dari kontrol flow. Data nilai ujian sama dengan 80, kehadiran sama dengan 90, lulus sama dengan nilai ujian kurang 75, dan pelajaran 80, mungkin status lulus. Output yaitu status lulus true. Yang terakhir ada bab 5 itu kontrol flow. Yang pertama itu percabangan if, elif, dan else. Data nilai 75 if nilai kurang dari lebih dari 85 yaitu grade A. Nilai kurang dari 70 yaitu grade B. Nilai kurang dari 55 yaitu grade C, dan else mungkin grade D. Waktu yaitu grade B. Soalnya nilainya 78, maka yang hasilnya itu grade B. Perhatikan implementasinya di VS Code. Setiap blok kode di bawah if, elif, dan else harus sejajar. VS Code otomatis membantu implementasi ini ketika kita menekan enter. Yang kedua itu pengulangan for nilai 1,6, print pengulangan ke I, output pengulangan ke 1, pengulangan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Perulangan for garis dan buah, apel, jeruk, mangga, anggur. For item in buah, brand saya suka.
Saya suka apel, saya suka jeruk, saya suka mangga, saya suka anggur. Perumahan pattern angka satu well, angka kurang dari 5. Angka saat ini angka pas sampai dengan 1. Peran peruangan selesai. Angka saat ini 1, angka saat ini 2, 3, 4, dan seterusnya peruangan selesai. Yang kelima, quick and continue. Python for in rank 1,10. If i sampai dengan 5, break. If i persen 2 sampai 0, continue. Output 1, 3. Continue akan melompat sisa kode dan lanjut ke peruangan berikutnya. Sedangkan break akan langsung menghentikan seluruh peruangan. Yang keenam, studi kasus gabungan. Sebagai penutup bab 5, saya akan gabungkan semua konsep yang sudah kita pelajari menjadi satu program sederhana. Program cek kelulusan mahasiswa. Pertama, input masukkan nama, nilai. Input masukkan nilai ujian. Nilai lebih dari 75, beri selamat. Kamu dengan nilai. Nama, print, maaf, kamu belum lulus dengan nilai. Output contoh, masukkan nama Andi, masukkan nilai ujian 92. Selamat Andi, kamu lulus dengan nilai 82. Nah, itu dia teman-teman praktik. Maka kita menggunakan aspek dari pengalaman, berinteraksi dengan data, ekspresi, sampai bentuk flow. Kita sudah coba pakai contoh langsung dari terminal. Jadi kalian bisa lihat sendiri bagaimana kita bekerja baris demi baris. Jangan lupa diperhatikan sendiri ya di laptop kalian masing-masing, karena belajar coding itu paling efektif kalau langsung dicoba. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.